Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak ibu yang soleh dan soleha dan tetap semangat belajar dari rumah. Perkenalkan, saya Agustriani dari SDN Mekarjaya 28. Di video ini, ibu akan bercerita tentang kisah masa kecil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu kala, 50 tahun setelah penyerbuan pasukan gajah di kota Mekah, lahirlah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tepatnya pada hari Senin 12 Rabiul Awal atau 22 April 571 Masehi. Nabi Muhammad keluar dari rahim ibundanya yaitu Ibu Siti Aminah. Sejak lahir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjadi anak yatim karena ayah beliau yang bernama Abdullah sudah meninggal sejak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kandungan ibunda Siti Aminah. Kota Mekah merupakan kota yang makmur di bawah pimpinan Bani Hasyim. Waktu bayi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disusui oleh ibu angkatnya yang bernama Halimah yang tinggal di pedesaan. Belum genap 4 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengembala sambil bermain dengan saudara sepersusuannya yang bernama Abdullah, Unaisah, dan Saimah. Saat bermain bersama saudara sepersusuannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi malaikat Jibril. Peristiwa ini tercantum dalam hadis riwayat Muslim ayat 162 yang berbunyi, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermain bersama saudara sepersusuannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi malaikat Jibril untuk ditangkap dan dibersihkan hatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi malaikat Jibril saat sedang bermain dengan beberapa temannya. Malaikat Jibril menangkapnya, melentangkannya, lalu membelah dada beliau. Malaikat Jibril mengeluarkan hatinya dan mengeluarkan dari hatinya dari segumpal darah yang beku sambil berkata, "Ini adalah bagian setan darimu." Kemudian malaikat Jibril mencuci di dalam wadah yang terbuat dari emas dengan air jam-jam, lalu ditumpuk, kemudian dikembalikan ke tempatnya. Karena banyak kejadian ataupun peristiwa yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membuat Halimah merasa khawatir dan sehingga Halimah ingin memulangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke pangkuan ibundanya yaitu Ibu Siti Aminah di kota Mekah. Halimah menemui ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Siti Aminah. Dan kemudian Siti Aminah berkata, "Percayalah bahwa anak ini akan membawa keberkahan bagi keluargamu dan suri tauladan." Dan akhirnya Halimah merawat kembali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga usia 5 tahun. Tidak terasa usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menginjak 5 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus berpisah dari keluarga Halimah dan kembali ke pangkuan ibundanya Siti Aminah di kota Mekah. Dalam perjalanan mengembalikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada suatu peristiwa yaitu hilangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membuat Halimah panik dan khawatir, sehingga Halimah meminta bantuan pada kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdul Muthalib. Karena kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Abdul Muthalib tidak menemukan juga Rasulullah, beliau berdoa di depan Ka'bah memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, berikanlah petunjuk Engkau kepada hamba-Mu ini
untuk menemukan cucu hambamu ini. Ternyata doa kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkabul. Dan teman dari kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di atas Ka'bah, sehingga kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdul Muthalib mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertawaf mengelilingi Ka'bah dan kemudian diajaklah pulang untuk menemui ibunda Siti Aminah dan Halimah. Sesampainya di rumah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui ibunda Siti Aminah dan Halimah. Beliau meminta maaf karena sudah membuat mereka menjadi khawatir. Dan akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa berkumpul kembali bersama ibunda Siti Aminah dan kakeknya Abdul Muthalib dan juga Halimah. Sekian dulu cerita kisah masa kecil Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga menjadi inspirasi dan suri tauladan bagi kita semua. Saya Agus Riani, mohon pamit dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.